Jakarta. Minimnya jaminan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Para jurnalis bersama advokat serukan aksi damai di depan gedung Mabes Polri Jalan Patimura, Jakarta Selatan. Jumat tanggal 5 November tahun 2021. Aksi tersebut terjadi akibat belakangan ini kekerasan dan kriminalisasi terhadap awak media kembali marak. Kriminalisasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang bertugas tidak bisa dibenarkan sama sekali, apapun alasan yang melatar belakanginya. Awak media yang bertugas di lapangan sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum. Mereka bekerja dilindungi hukum internasional hak asasi manusia, termasuk hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, baik dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Justru sebaliknya, pihak yang menghambat bisa terancam pidana. Oke, saya Alvin Lim dari LP Indonesia Law Firm. Kami hadir di sini untuk mengawal aksi yang diadakan oleh para wartawan. Jadi yang terjadi di sini adalah dugaan kriminalisasi wartawan yang diduga dilakukan oleh oknum Mabes Polri di TV Cyber. Yang terjadi adalah kisruh antara direksi dan komisaris PT Kahayan, di mana komisaris itu adalah pemilik dari kapal api, kopi kapal api. Nah, yang aneh di sini adalah si kopi kapal api ini, Mimi Hetty Layani, melaporkan wartawan dan ketua organisasi wartawan, yaitu pimpinan PPWI di sini ya. Jadi seharusnya apabila Mimi Hetty atau si istri pemilik kapal api ini tidak suka dengan isi pemberitaan, yang dilakukan adalah sesuai Undang-Undang Pers. Jelas di situ tertera pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Adanya hak jawab atau hak koreksi. Ya, jadi sekarang semestinya yang dilakukan terhadap oknum pers itu tidak bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Nah, Mimi Hetty sudah mengadukan ke Dewan Pers. Dan sudah ada resolusi dari Dewan Pers, yaitu memberikan hak jawab. Dan Mimi Hetty pun sudah memberikan hak jawab dan sudah ditayangkan oleh media tersebut. Seharusnya itu sudah selesai. Dan kepolisian sudah mengetahui hal tersebut. Nah, seharusnya mereka menolak laporan karena sudah diselesaikan secara Dewan Pers. Tetapi yang terjadi bukannya ditolak itu laporan polisi karena sudah ada perdamaian atau sudah ada resolusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 itu, malah LP-nya itu diterima oleh Mabes. Dikirimkanlah panggilan ke 4 pimpinan redaksi, Kabar XX1, Pewarta Indonesia, Metropol, ya, dan yang lebih parahnya lagi di situ bukan hanya dikirimkan undang-undang, yang namanya LP itu dilaksanakan dengan cepat, ya. Jadi ini yang kita harus lihat adalah berbanding terbalik. Ketika orang kelas atas semacam kopi kapal api lapor polisi, saya lihat itu dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah ada panggilan. Sedangkan saya melaporkan investasi bodong sudah berapa bulan yang lalu, sampai saat ini belum ada penyidik. Nah, inilah yang kita bilang polisi itu ada oknum. Kenapa oknum? Orang yang punya duit, kalangan kelas atas diproses cepat. Orang yang nggak punya duit, diprosesnya lama. Itu satu. Kedua adalah yang tidak seharusnya bisa dilaporkan, jadi bisa dilaporkan. Ya, jadi ini pun juga ketua DPR, anggota DPR Komisi 3 Arteri Dahlan juga sudah bilang bahwa Sudono ini diduga terlibat mafia kasus. Ya, dan dia sudah bilang sama Kapolri untuk hati-hati. Jangan sampai Kapolri ini atau Polri ini ditunggangi oleh oknum pengusaha. Ya, kita nggak mau itu. Ya, jadi ada meme di luar sana bahwa Satpam BCA itu lebih friendly dibanding polisi. Iya kan? Sekarang seragam Satpam pun sama seragam polisi mirip di situ. Ya, jangan sampai kemiripan itu berlanjut dengan sama mereka bisa dibayar oleh swasta. Itu yang kita tidak mau. Nah, disitulah makanya kami para lawyer kali ini kenapa kami turun? Kami melihat institusi Polri ini sudah dijangkiti penyakit yang kritis. Kalau kita tidak sama-sama turun dan berubah, Polri yang kita banggakan ini akan musnah, akan menjadi kriminal berseragam. Itu yang saya tidak mau. Saya mau institusi Polri ini bersih, institusi Polri ini bisa dihormati oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat, dan menjadi panutan dan contoh bagi kita para masyarakat. Ini yang kita mau.
Oleh karena itulah maka kami dari LQ Indonesia Law Firm bersama dengan PPWI dan para wartawan kita mau cegah ini kriminalisasi. Kalau saat ini wartawan bisa dikriminalisasi, besok pengacara pun bisa dikriminalisasi. Itu yang kita tidak inginkan. Kita mau Polri itu bisa seperti yang kata Bapak Kapolri, yaitu presisi berkeadilan, adil untuk masyarakat, bukan adil untuk pengusaha atau yang punya duit. Demikian. Dari abang atas ini kami pelaku insan pers akan terus menentang dengan arti terkait adanya kriminalisasi terhadap rekan kami. Karena di dalam sengketa pemberitaan itu ranahnya bukan ke pidana. Benar yang dikatakan oleh kuasa hukum dari rekan kami bahwa sengketa pemberitaan itu larinya ke Dewan Pers. Kenapa pihak kepolisian ini semena-mena menerima laporan tersebut dengan tuduhan itu undang-undang ITE? Kami selaku Kuli Tinta akan terus berupaya melawan apapun yang dilakukan oleh pengusaha kapal api. Mungkin itu saja. Ingin menyampaikan keberatan kita atau penolakan kita terhadap pemanggilan tempat yang dilaporkan oleh pemilik kapal api yang bisa mencemarkan nama baik dan menayangkan atau menyebarkan hasil dari narasumber saja kita tahu bersama bahwa komplain terhadap kebenaran arahnya berproses. Nah, sebenarnya pemilik kapal api itu sudah mengarah ke Dewan Pers, sudah selesai, sudah berproses, tapi dia tidak puas.